Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali kita mengikuti seseorang atau mempercayai serta menaruh harapan kepada seseorang hanya karena dilandaskan pada rasa kagum atas perbuatan dan tindakan yang mereka lakukan. Tetapi di dalam beriman, hendaknya hidup kita tidak hanya didasarkan pada kekaguman, tetapi karena adanya kebenaran dan cinta yang sejati yang mengubah dan membuat diri kita bertumbuh, berbuah, dan menjadi terang bagi setiap orang dimanapun kita berada. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Raja Damai, sabdamu menuntun langkah hidup kami. Berilah kami kedamaian bila kami mendengarkan sabdamu, dan mampukanlah kami untuk mewartakannya di dalam persiaran hidup kami. Buatlah kami untuk mampu menjadi tanda akan kasih-Mu yang nyata, tidak hanya di dalam perkataan, tetapi juga di dalam tindakan yang kami lakukan di dalam keseharian kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sabda kebenaran telah sampai kepada Anda, saya, dan kita semua. Demikian juga kepada seluruh dunia. Kebenaran itu sebenarnya sudah nampak nyata, tetapi seringkali Anda dan saya serta kita semua mengabaikannya hanya karena kita ingin memuaskan nafsu kita, karena kita ingin melanggengkan kekuasaan kita, karena kita tidak ingin diganggu zona nyaman kita, sehingga apa yang benar itu kita tidak dengarkan, bahkan seringkali kita abaikan karena mengganggu rasa nyaman kita, rasa foya-foya kita, kemerdekaan kita di atas penderitaan orang lain. Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, kita disadarkan bahwa menjadi terang artinya kita hidup di dalam kebenaran. Ada banyak orang mampu, tetapi tidak semua orang mengerti dan memahami bahwa ia bisa berbagi dan menolong sesama. Bahkan ada yang mengatakan bahwa untuk apa memperhatikan mereka, apa untungnya untuk saya. Sebagai orang beriman, kita diajak memahami tentang harapan itu yang sudah lebih dahulu diwartakan. Harapan akan sukacita, kedamaian di dalam hidup kekal. Jelas seperti dikatakan bahwa Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian pula di antara Anda, saya, serta kita semua. Sejak kita mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah yang begitu sempurna dengan sebenarnya. Semua telah Anda dan saya, kita semua ketahui. Kita ditantang untuk berani hidup di dalam roh kebenaran itu. Kita sudah tahu mana yang benar, tetapi seringkali karena ingin merasa nyaman, kita tidak mau menyuarakan kebenaran itu. Seringkali kita beriman karena kita nyaman, kita kagum dengan kemewahannya, kita kagum dengan mukjizat yang dibuat oleh Yesus, sebagaimana dikisahkan dalam Injil Lukas. Begitu banyak orang-orang berbondong-bondong datang ke rumah di mana Yesus beristirahat untuk minta disembuhkan. Apakah Anda dan saya, kita semua beriman dan mau menjadi murid Kristus hanya karena kagum,
Tetapi ketika ada tantangan, ketika ada persoalan yang menuntut kebijaksanaan kita, yang menuntut keputusan dewasa kita, lalu kita lari dari masalah, lalu kita mulai menyalahkan Tuhan. Iman yang benar, iman yang tepat ialah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Beriman berarti mencari, memahami rencana Allah dengan kasih dan kebijaksanaan. Kita beriman kepada Tuhan bukan karena mukjizat, bukan karena kekaguman, tetapi karena kasih Allah yang sungguh nyata. Mestinya kita sebagai orang beriman, kita tidak hanya dekat karena mukjizat yang hadir di dalam hidup kita, tetapi karena adanya kerinduan untuk senantiasa berbahagia bersamanya. Kerinduan itu hanya dapat tercapai, terwujud ketika kita mampu menjadi terang bagi sesama kita di dalam persiaran hidup kita. Jangan takut untuk melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Mukjizat akan terjadi ketika kita hidup di dalam kebenaran, ketika kita bertekun dan setia pada iman dan harapan kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, mukjizat akan hadir tentu memerlukan sebuah kerjasama dari kedua belah pihak, dari sisi Allah dan dari sisi manusia. Ketika manusia tertutup hatinya, maka mukjizat itu mungkin akan sulit untuk dipahami. Tetapi ketika ada keterbukaan, ada iman yang begitu besar, dan ada rahmat yang begitu istimewa, mukjizat itu ada. Beranikah kita sebagai orang beriman untuk tekun, setia, dan menghidupi apa yang kita imani, bukan hanya dengan kata, tetapi di dalam perbuatan dan tindakan kita. Tuhan memberkati. Amin.